Itu yang saya kira melahirkan keputusan kenapa jamaah haji tambahan 20.000 itu kemudian kita bagi 10.000 atau 50-50. Karena sekali lagi yang pertama adalah hifdzun nafas. Space-nya di sana Karena space-nya tidak cukup. Jadi alasan pertama itu hifdzun nafas sudah. Kalau ini udah nggak bisa digoyang, nggak bisa. Karena space yang terbatas itu, maka kalau kita paksakan, gitu ya, maka yang terjadi keselamatan jamaah akan terancam. Halo, Assalamualaikum teman-teman Ruang Publik dimanapun Anda berada. Ini sudah hampir setahun sepertinya, kasus kuota haji tambahan 2024 bergulir di tengah-tengah kita. Dan isunya mulai dari pansus waktu itu, berjalan hingga beberapa waktu lalu di KPK, dan akhirnya hari ini tadi, hari Jumat tanggal 9 Januari 2026, Menteri Agama 2020 sampai 2024, Gus Yakut Khalil Qomas ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ini sangat mengejutkan sebenarnya karena selama ini kasus ini bergulir dan belum ada kepastian aliran dananya berapa dan kemudian menerima berapa, kerugian negaranya berapa dan seterusnya. Penetapan tersangka ini mencengangkan banyak orang. Nah, kita akan ngebahas satu persatu perjalanan kasus ini dan bagaimana perkembangannya. Sudah hadir bersama saya Menteri Agama 2020-2024 Gus Yakut Khalil Qomas. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tenang sekali ini kayaknya Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Gus ya? Alhamdulillah sehat. Gus, ini hari ini tadi saya dengarnya itu sekitar zuhur, sekitar Jumatan. Ada berita yang menetapkan jenengan sebagai tersangka di kasus kuota haji tambahan 2024. Ini situasi kebatinannya gimana Gus sekarang Gus? Ya terus terang sebagai manusia biasa, saya kaget ketika saya mendapat surat dari KPK yang diantarkan oleh 2 penyidik ke rumah tadi, yang menetapkan saya sebagai tersangka gitu. Apalagi saya ini kalau di rumah laki-laki sendirian. Istri saya tentu perempuan. Anak saya 4 perempuan semua dan ya mereka masih sangat membutuhkan saya. Tentu saya shock sebentar. Saya kaget, iya. Tapi saya harus kuasai perasaan saya. Saya harus kuasai perasaan saya. Saya harus kalahkan ego saya. Gitu. Karena saya tahu ini adalah bagian dari risiko atas apa yang sudah saya ambil sebagai sebuah kebijakan gitu ya. Saya harus tenang karena kalau saya tidak bisa tenang maka saya tidak bisa menenangkan orang lain, tidak bisa menenangkan anak istri saya, tidak bisa menenangkan sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya semua yang tentu ketika mendengar berita ini mereka pasti gelisah gitu ya. Saya paham, anak istri saya pasti shock dan saya jelaskan pelan-pelan ke mereka gitu ya, terutama anak-anak. Saya yakinkan pada mereka bahwa keputusan abahmu ini bukan keputusan yang salah. Keputusan yang salah. Abahmu ini tidak pernah korupsi. Abahmu ini nggak makan uang jamaah haji. Gitu. Abahmu ini tidak mendolimi jamaah haji. Jadi tetaplah menjadi anak abah yang kuat. Tetap percaya bahwa abah ini ada di jalan yang benar. Itu yang saya sampaikan kepada anak istri tadi. Nah setelah itu ya saya harus kembali quote unquote normal gitu. Supaya saya dapat bisa berpikir gitu, saya bisa berpikir dengan jernih,
apa yang harus saya lakukan setelah ini itu. Apa yang harus saya lakukan setelah ini agar terukur langkah-langkahnya, dan seperti yang saya yakini selama ini, jika saya meyakini apa yang saya lakukan ini sebagai sebuah kebenaran, dia akan menemukan jalannya sendiri. Dan jalan itu tentu bukan jalan yang ujuk-ujuk, tetapi jalan yang memang harus sudah disiapkan. Dan saya harus kembali menyiapkan jalan menuju kebenaran untuk bicara sendiri. Nah itu. Ini saya yang deg-degan ini Gus. Oke. Jadi tentu situasi yang tidak mudah ya untuk dilalui Pasti. oleh semua orang. Tapi kita ingin merecall sebenarnya apa yang sedang terjadi, karena selama ini tidak banyak Gus Yakut komentar di publik soal kasus yang berjalan sudah sangat lama ini. Ya. Kayaknya nggak satu pun, kecuali di wawancara wartawan keluar dari KPK terus hanya 1-2 tanggapan habis itu selesai gitu-gitu saja, dan jenengan juga menghadiri panggilan-panggilan itu secara rutin sepertinya. Jadi ini persoalannya adalah Haji 2024 di mana kuotanya itu ada 241.000 dan kuota dasarnya 221.000. Lalu ada tambahan 20.000. Nah, yang dipersoalkan oleh sebagian orang ini adalah yang tambahan itu. Kebijakannya jenengan adalah membuat itu 50-50. 50 untuk yang reguler dan 50 untuk yang khusus. Ya. Pertanyaannya, kenapa itu dibagi sedemikian, Gus? Ya, jadi saya akan mencoba flashback dulu ke tahun 2023 sebelum menjawab Baik. pertanyaan sampean itu ya. Di tahun 2023 itu kita mendapatkan tambahan 8.000 kuota. Ya. 8.000 tambahan kuota yang kita bagi dengan rasio 92 dan 8%. 92 untuk haji reguler, artinya sekitar 7.200-an, dan sisanya untuk yang 8% ini untuk haji khusus. Di tahun 2023 dengan tambahan 8.000 dan pembagian 92 8%, kita masih menggunakan Mina Jadid. Itu kawasan sebenarnya di luar Mina, itu lebih dekat ke Musdalifah gitu ya, yang kemudian dinamakan oleh otoritas Saudi sebagai Mina Jadid. Mina baru. Mina baru gitu. Artinya kan bukan Mina sebenarnya. Ya. Itu masih bisa dipakai. Nah, dengan tambahan 8.000 di tahun 2023 itu terjadi banyak masalah. 8.000 kuota tambahan plus masih boleh menggunakan Mina Jadid, itu terjadi banyak persoalan. Di Musdalifah misalnya, itu area yang sangat terbatas, sehingga jamaah yang ada di Musdalifah itu baru bisa diantar menuju Mina bersih jam 1:30 siang. Oke. Baru selesai. Di Mina, kita semua tahu terjadi kredit yang luar biasa dengan penambahan 8.000 kuota itu tadi. Penambahan 8.000 ternyata menciptakan situasi kredit di Mina yang memang susah untuk dihindari. Itu di tahun 2023. Sehingga banyak jamaah kita yang mengalami kelelahan gitu ya, sehingga ujungnya adalah wafat, angka wafat juga tinggi gitu. Padahal baru 8.000 ya Baru waktu 8.000. Lalu di 2024 kita dapat tambahan 20.000. Oh, Tambahan 20.000 yang kita dapat tambahan itu di ujung proses. sudah mepet. Sudah mendekati berakhirnya proses persiapan teknis lah gitu. Itu di bulan Oktober. Itu diterima langsung oleh presiden kita pada waktu itu, Presiden Jokowi, dari Pangeran MBS Muhammad bin Salman. Nah, masalahnya ketika Presiden Jokowi menerima kuota tambahan 20.000 itu tidak ada saya.
Oh, Tidak ada, saya di sana. Presiden waktu itu didampingi oleh Menteri BUMN pada waktu itu Pak Erick Thohir, kemudian Menpora Pak eh, Dito, lalu ada Mensesnek dan Menseskap kalau saya tidak salah. Saya tidak ada di situ. maksudnya pertimbangan secara teknisnya itu tidak Nah, tersampaikan. itu yang mau saya sampaikan. Seandainya saya ikut di situ, saya akan sampaikan kepada Presiden situasi di tahun 2023 Oke. bahwa tambahan 20.000 itu akan sangat sulit sekali dicarikan layanan teknis yang paripurna seandainya. Tetapi kan faktanya bahwa ketika Presiden Jokowi menerima tambahan kuota itu saya tidak ada di situ sehingga saya tidak bisa memberikan pertimbangan. Saya hanya tahu dari siaran YouTube Setnek pada waktu itu. Dan terus terang saya agak kaget ketika Presiden Jokowi mengumumkan mendapatkan tambahan kuota 20.000 itu yang ada dalam pikiran saya itu selain bagaimana menyiapkan hal teknisnya, sementara 8.000 tahun 2023 saja seperti itu kacaunya gitu ya. Yang saya pikir adalah Presiden ini sedang bermasalah dengan saya atau bagaimana? Atau saya ini dianggap melakukan kesalahan sehingga ketika bicara soal penambahan kuota haji, kok saya nggak diajak gitu. Oke. Yang saya pikir itu. Nah, tetapi karena ini yang menerima langsung Presiden ini beda ya. Tahun 2023 saya sendiri yang melakukan lobby kepada pemerintah kerajaan 2024 Saudi Arabia, maksudnya. 2023. Oke. 2023 saya melakukan lobby sendiri kepada pemerintah kerajaan Saudi Arabia melalui Menteri Haji dan Umroh. Minta tambahan kuota dengan pertimbangan karena di tahun 2021 kita tidak memberangkatkan jamaah, Oh iya, ya kan? Karena masih COVID. COVID. 2022 itu hanya separuh kuotanya. Sehingga saya minta tambahan agar antrian yang tertumpuk di 2021 dan separuh di 2023 itu setidaknya bisa dikurangi dengan tambahan kuota di tahun 2023. Waktu itu kita minta 10.000 memang. Tapi ya dikabulkan 8.000. Meskipun sebelumnya dengan nada bercanda pada waktu itu Menteri Haji dan Umroh Saudi Arabia bilang kenapa nggak 30.000 saja tambahnya. Gitu ya. Tapi yang direalisasi 8.000 dan faktanya itu tadi yang saya ceritakan. 8.000 itu ternyata menimbulkan banyak persoalan. Nah, ketika Presiden yang seperti saya sampaikan tadi menyampaikan kepada publik Indonesia dapat 20.000 kuota tambahan. Ya kami harus berpikir keras. Karena pada waktu itu pelaksanaan haji itu menjadi domain tugas Menteri Agama. Sekarang sudah ada Menteri Haji sendiri. Kita harus berpikir keras atas pengalaman tahun sebelumnya. Bagaimana cara mengelola 20.000 ini? Tentu tidak mudah. Tetapi terus terang, pada waktu itu ya saya secara pribadi berharap kuota itu nggak direalisasi gitu. Malahan berharap begitu, Gus. Iya, karena pengalaman 2023 ya seperti itu. Tetapi kan ini presiden, gitu kan. Dan memang kebetulan pernyataan presiden yang dapat tambahan kuota 20.000 itu tidak ada pemberitahuan resmi atau belum ada pemberitahuan resmi sampai beberapa waktu oleh pemerintah Saudi ke kita. Juga di sistem mereka namanya IHAJ itu juga tidak ada. Sistem ini belum masuk di sistem tambahan 20.000 itu. Sementara waktu terus berjalan. Sementara waktu terus bagaimana kita mempersiapkannya gitu kan. Nah maka memang secara terbatas saya sering melakukan diskusi pada para staf, baik itu ke staf khusus maupun staf-staf di Direktorat Jenderal PHU gitu kan. Bagaimana ini mendesain 20.000 sementara situasi 2023 seperti itu dan ada fakta bahwa di tahun 2024
Musdalifah itu ada pengurangan lahan sekitar 2 hektar karena pembangunan toilet baru. Dan di Mina tidak ada penambahan space. Justru Mina Jadid tidak boleh digunakan oleh kesepakatan bersama DPR, tidak boleh digunakan lagi Mina Jadid. Jadi semua harus digeser ke Mina gitu. Nah, ini tentu menjadi sebuah diskusi yang tidak mudah gitu ya. Bagaimana mendesain pelaksanaan tambahan 20.000. Belum lagi bicara misalnya keterbatasan embarkasi kita menampung jamaah. Belum lagi bagaimana nanti pengadaan pesawatnya dan seterusnya hal teknis. Tetapi di atas semua itu yang menjadi pertimbangan saya adalah hifdzun nafas. Bagaimana menjaga keselamatan jiwa jamaah haji ini jika skema 20.000 kuota tambahan itu tidak clear dibuat skema teknisnya. Sementara balik lagi tadi ke 2023 dengan tambahan 8.000 saja ya, terjadi banyak kekacauan lah gitu. Banyak kekacauan, bahkan angka yang wafat, jamaah yang wafat pun tinggi gitu. Itu yang selalu saya tekankan kepada teman-teman, para staf, baik staf khusus, staf ahli gitu ya, teman-teman di PHU, saya sampaikan. Apapun skema nanti yang kita akan pakai atas tambahan 20.000 kuota haji tambahan ini, prinsip utama yang harus ditekankan adalah hifdzun nafas. Bagaimana menjaga keselamatan jamaah. Ini yang paling penting dan tidak boleh dikorbankan. Gitu. Nah, ini kemudian kita melakukan banyak simulasi-simulasi. Banyak simulasi, mulai 92,8%, simulasi bahkan 100% untuk haji reguler. Semuanya, 20.000 itu. Dan termasuk simulasi tentu 50 itu. Kita lakukan simulasi-simulasi. Sehingga kita bisa mengira-ngira gitu. Rasio mana yang paling memungkinkan untuk menjaga keselamatan jamaah haji kita ini. Nah, saya berkorespondensi secara rutin dengan pemerintah kerajaan Saudi gitu ya, sehingga kemudian secara resmi itu sekira pertengahan Desember tahun 2023 saya diundang ke sana. Ke Saudi, diundang ke Saudi oleh Menteri Haji dan Umroh, disampaikan perkembangan terkini situasi di Saudi. Ya seperti tadi saya singgung sedikit itu soal pengurangan space di Musdalifah, pengurangan 2 hektar. Kemudian ada kebijakan baru terkait dengan Mina, pembagian zonasi, zona 1, zona 2, 3, 4, dan 5. Zona 1, 2 itu rata-rata per jamaah harus kita bayarkan 200 juta. Di atas 200 juta. Di zona 3 dan 4 di bawah 200 juta, dan di zona 5 itu jauh lebih murah. Ini Mina Jadid zona 5. Yang bersama DPR kita sepakat untuk tidak pakai lagi Mina Jadid. Nah, disampaikan ada aturan-aturan dan situasi terbaru di Saudi oleh Menteri Haji dan Umroh pada waktu itu. Sehingga mereka mempersilahkan kepada kita untuk bisa mensimulasi lah, kira-kira bagaimana nih jamaahmu ini mau kamu taruh di mana? Kira-kira begitu. Dengan situasi aturan begini, ada zonasi 1, 2, 3, 4, 5, jamaahmu yang jumlahnya 241.000 itu mau ditaruh di mana? Gitu kan. Nah, sebenarnya kalau secara keuangan kita cukup, kita pengen taruh semua jamaah kita ini di zona 1 dan 2 karena dia dekat dengan Jamarot. Jadi nggak terlalu capek. Nggak terlalu capek jalannya. Tetapi secara harga ini sangat tidak terjangkau oleh haji reguler kita. Nah, yang paling mungkin itu di zona 3 dan 4. Nah, kita berhitung zona 3 dan 4. Kalau kita taruh jamaah semua di sana ini dengan rasio 100% dari kuota tambahan itu ya, itu dapatnya per
per jamaah itu space-nya berapa banyak. Kita lakukan simulasi-simulasi itu sampai ketemu angka yang paling mungkin itu 10.000 Oke. penambahannya. Simulasi ya, ini Ya, simulasi. ini simulasi. Belum menjadi keputusan. Tidak menjadi keputusan, tapi ini simulasi-simulasi. Berapa sih itu? Nah, ini yang kemudian kita juga diskusikan gitu ya dengan Dirjen Direktorat Jenderal PAU ya, teman-teman di PAU itu pasca kita bertemu dengan Menteri Haji. Ini situasinya begini, kita hitung. Nah, itu yang saya kira melahirkan keputusan kenapa jamaah haji tambahan 20.000 itu kemudian kita bagi 10.000 atau 50-50. Karena sekali lagi yang pertama adalah hifdzun nafas. Space-nya di sana Karena nggak cukup. space-nya tidak cukup. Jadi alasan pertama itu hifdzun nafas sudah. Kalau ini udah nggak bisa digoyang, nggak bisa. Karena space yang terbatas itu, maka kalau kita paksakan, gitu ya, maka yang terjadi keselamatan jamaah akan terancam. Tidak ada pertimbangan sedikit pun terkait dengan rente misalnya, dapat kickback atau apa, tidak ada. Satu-satunya pertimbangan adalah hifdzun nafas, mengingat alasan-alasan teknis yang tidak mungkin dipaksakan. Keterbatasan space, kemudian di Mina, kemudian pengurangan space di Musdalifah yang sampai 2 hektar, kemudian keterbatasan daya tampung embarkasi kita, pesawat kita juga harus nambah, belum nanti menambah kesiapan hotel untuk jamaah, catering, transportasi, dan banyak hal teknis yang tidak mudah dalam waktu yang singkat yang harus dipersiapkan. Lagi-lagi, sekali lagi, di atas itu hifdzun nafas. Tapi itu legal secara aturan itu, Gus? Setelah kita diskusikan dan kita baca kembali aturan-aturan ya, ada satu pasal yang di Undang-Undang Haji sebelum direvisi kemarin itu yang membolehkan diskresi menteri itu di pasal 9. Untuk tambahan itu ya? Iya. Jadi ada diskresi menteri untuk kuota haji tambahan. Jadi itu atributif. Jadi kuota tambahan ditetapkan oleh menteri itu atributif. Jelas sekali di pasal 9 disebutkan. Sehingga pasal ini yang menjadi cantolan buat saya gitu ya untuk mengambil kebijakan ini. Bahwa secara undang-undang, secara hukum tentu dengan alasan-alasan yang dibenarkan. Ini diperbolehkan diskresi ini. Maka saya ambil keputusan ini karena saya merasa bahwa ini tidak melanggar hukum. Saya meyakini bahwa ini tidak melanggar undang-undang. Maka keputusan ini saya ambil. Jadi sebenarnya kuota tambahan itu adalah diskresi menteri yang artinya jenengan mau 100%, Ya. mau 92/8, mau 70/30, itu sepenuhnya ada di menteri. Ya, itu yang saya Tapi yakin. setelah disimulasikan dan akhirnya kayaknya pantasnya atau ininya 10.000 karena pertimbangan itu tadi. Ya, karena pertimbangan space yang terbatas. Terus persoalannya apa, Gus, yang diramai selama ini itu? Ya, kalau ditanya apa yang diramaikan oleh sebagian orang ya, yaitu kan tuduhan-tuduhan, suudzon lah, bahwa dengan melakukan pembagian itu maka kira-kira saya akan dapat sesuatu, gitu kan, dari pihak-pihak tertentu, travel lah kata. Ya. Kan pasti itu tuduhan. Tapi sekali lagi bahwa keputusan ini saya ambil, ya, pertimbangan yang utama dan pertama itu adalah hifdzun nafas, menjaga keselamatan jamaah. Tidak pernah terpikir sedikit pun di dalam pikiran saya, di dalam hati saya, dalam ucapan saya, bahwa saya akan mengambil keuntungan dari proses pembagian kuota 50-50 itu. Jadi ini aliran ini semakin liar isunya di luar ini. Alirannya itu sampai Gus Yakut sendiri ya tentu, orang-orang di sekelilingnya
Dan karena Gus Yakut ini adalah bagian dari keluarga besar pengurus besar Nahdlatul Ulama, tuduhannya itu sampai ke PBNU juga. Ansor, karena jenengan juga ketua Ansor. Ya. Jadi saya harus tegaskan, saya tidak menerima sepeser pun ya, dari proses pembagian kuota itu. Tidak ada. Baik itu untuk diri saya pribadi, untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama maupun Ansor yang pada waktu itu masih saya pimpin. Tidak ada. Sekali lagi saya tidak pernah berpikir soal keuntungan, saya tidak pernah berpikir soal uang. Yang saya pikirkan yang utama dan pertama adalah hifdzun nafas. Berat sih. Ya karena orang memikirkan kan 8% udah banyak, apalagi 50% gitu-gitu. Ya kalau pikiran orang kita nggak bisa Iya, menyalahkan. betul. Oke, jadi alasannya diantaranya adalah waktunya mepet, terus kemudian yang di sana juga kuotanya space-nya terbatas untuk menjaga hifdzun nafas itu, maka akhirnya keputusan 50-50 itu keluar. Jadi ada satu isu lagi nih Gus. Dianggapnya kerugian negara itu sampai 1 triliun. Itu gimana menjelaskannya, tanggapannya jenengan Gus? Ya saya tentu tidak bisa menjelaskan ya bagaimana kerugian negara sampai 1 triliun itu. Yang pertama saya tidak pernah ngelihat tuh uang 1 triliun itu kayak apa. Itu jelas saya tidak tahu, tidak pernah ngelihat. Yang kedua, sepemahaman saya, yang saya tahu ya, yang saya pahami, bahwa haji khusus itu prosesnya adalah B2B. Business to business. Business to business. Jadi tidak ada pelibatan uang negara dalam penyelenggaraan haji khusus. Oke. Itu pemahaman saya. Iya. Dan tugas pemerintah, negara ya, tugas negara dalam hal ini pemerintah, itu adalah mengawasi dan menjamin bahwa pelaksanaan haji itu bisa berjalan dengan baik, dengan membuat regulasi-regulasi tentu saja. Hanya sampai di situ. Nah soal keuangan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak terlibat. Keuangan haji itu semuanya ada di BPKH, di Badan Pengelola Keuangan Haji, tidak ada di Kementerian Agama. Maka kalau ditanya di mana kerugian negara bisa dihitung sampai 1 triliun, saya sendiri nggak tahu. Tetapi kan demi menghormati proses hukum ya kita ikuti. Bagaimana gitu. Nah, kita tunggu nanti memang ataukah benar ada kerugian negara yang disebutkan itu atau bagaimana? Ya kita tunggu menurut saya. Saya juga penasaran terus terang. Terus terang saya penasaran. Kerugian negara yang mana gitu. Uang negara mana yang kemudian yang terambil itu ya. Sehingga negara merasa dirugikan atas pembagian kuota ini. Saya sendiri juga tidak paham. Iya. Lalu ada satu lagi nih Gus yang sempat ramai itu, yang memperkuat dugaan jenengan itu dengan dapat duit dari travel itu. Sempat ada foto-foto yang beredar itu, Gus. Fotonya jenengan dengan travel itu. Ya, sebenarnya itu foto audiensi oleh Forum 1. Oke. Audiensi resmi di kantor. Forum 1 itu salah satu asosiasi PIHK yang dipimpin oleh Pak Fuad Maktur. Pak Fuad Maktur datang ke kantor. Jadi mereka mengajukan permohonan audiensi kepada saya selaku Menteri Agama. Maka saya terima. Mereka di kantor audiensi. Di kantor dan di sana juga pembicaraan tidak terlalu lama. Isu yang dibicarakan pada audiensi itu yang utama adalah tentang user. User itu kira-kira begini, penjelasan sederhana. User itu travel atau asosiasi travel gitu, atau sindikasi travel yang bisa mengakses sistem e-Hajj di Saudi. Ya. Waktu itu pemerintah Saudi menetapkan, kalau saya tidak salah, sekitar 3.000
jamaah per user. Oke. Jadi artinya kalau ada PHK punya jamaah 10, cuman 20, 100 itu harus bergabung sampai dapat 3.000 baru dapat user, dapat password untuk bisa mengakses sistem. Oke. Mereka keberatan. Karena 3.000 itu kan banyak gitu ya. Nah, mintalah ya, di ruang itu berkembang, ada yang minta 200, ada yang minta 500, gitu. Macam-macam lah ya. Ya. Tapi kemudian saya sampaikan kepada mereka, saya sampaikan bahwa itu kan bukan kebijakan saya. Kebijakan user 3.000 itu bukan kebijakan saya, tapi kebijakan Saudi. Ya. Tapi saya akan coba sampaikan aspirasi ini kepada pemerintah Saudi. Lalu beberapa saat kemudian saya berkirim surat lah, ada beberapa poin, salah satunya terkait dengan user ini. Saya mintakan user itu turun dari 3.000 ke 2.000 lah. Karena kalau saya turunkan ke 200, 300 itu kan, ini kalau kita ke pasar nawar terlalu rendah kan juga nggak enak gitu kan. Kira-kira begitu. Nah, saya cari angka yang paling logis apa. Yang penting turun. Ketemu 2.000 itu. Kemudian ya disetujui lah 2.000 per user. Nah itu pembicaraan yang dominan di dalam audiensi itu. Tetapi memang kemudian ada pertanyaan, saya lupa yang tanya siapa, tapi seingat saya Pak Fuad yang terkait dengan kuota tambahan. Gimana terkait kuota tambahan, kan Presiden udah menyampaikan ada tambahan 20.000 kuota. Ya saya sampaikan belum ada di sistem dan belum ada surat resmi dari sana. Ya kita lihat aja nanti. Saya begitu aja. Karena waktu itu sebelum ditindaklanjuti itu ya. Iya, karena memang jadi begini ya. Ini kan hubungan antara dua negara. Maka kita tidak bisa berpegang pada statement lisan. Oke. Kan begitu kan. Harus ada yang tertulis atau sudah terlihat di dalam sistem. Makanya saya yang jawab, ya kita lihat aja nanti. Oke. Karena memang di waktu mereka Forum 1 itu melakukan audiensi di Kementerian Agama, itu belum ada pemberitahuan resmi maupun deploy angka itu di sistem IHADS. Maka saya bilang ya kita lihat aja nanti. Oke. Itu aja sih. Tapi kemudian itu beredar. Ya itu beredar, dimaknai macam-macam kan. Dan menurut saya karena itu audiensi juga terbuka di ruangan audiensi Kementerian Agama, ya tidak mungkin ada pembicaraan aneh-aneh. Lalu ada lagi foto yang juga beredar. Saya bertemu dengan beberapa travel, itu di situ juga ada Pak Fuad. Nah foto ini foto setelah saya tidak jadi menteri. Oke. Jadi waktu sama travel itu di pertemuan yang pasca jadi menteri itu nggak diajak bisnis bikin travel atau apa gitu misalnya gitu? Ya memang begini, waktu itu kan hanya mampir silaturahmi gitu ya. Mampir silaturahmi setelah saya nggak lagi jadi menteri, memang ada ajakan untuk bisnis. Tapi ya memang secara halus saya tidak bisa gitu. Bisnis itu bukan dunia saya. Apalagi kan selama saya jadi menteri itu saya banyak kehilangan waktu bersama anak-anak dan keluarga. Soalnya kalau ada mantan menteri ikut bisnis, wah ini peluangnya lebih besar ini katanya. Ya tapi ya saya menolak karena ya itu tadi, ini bukan dunia saya bisnis. Saya nggak bisa berbisnis. Siap. Tadi yang sampai bilang diskresi itu soal memang ada dasarnya itu kan Gus ya? Ya ada dasar undang-undangnya. Ada dasarnya, ada pasal 9 di Undang-Undang Haji nomor 8 tahun 2019 yang secara atributif menyebutkan bahwa kuota haji tambahan itu adalah kewenangan menteri. Nah, terus masalahnya yang Ya nggak tahu, tapi kan ini tidak pernah dimunculkan di publik itu. Pasal ini tidak pernah muncul di publik. Tidak pernah dimunculkan bahwa ada pasal 9 yang memberikan kewenangan kepada menteri untuk mengatur kuota tambahan. Jadi saya catatannya ada dua Gus. Yang pertama tadi itu memang sudah ada dasar hukumnya untuk pembagian kuota haji tambahan itu di pasal 9. Lalu kemudian yang hifdun nafas. Cuma ini kan bahasa Arab Gus. Ini orang-orang pada nggak ngerti. Jangan-jangan. Ini hifdun nafas itu apa dan implementasi di lapangannya seperti apa? Kenapa ini menjadi sangat penting sekali? Ya sebenarnya kan sudah saya sampaikan di awal tadi. Hifdun nafas itu menjaga keselamatan jiwa jamaah haji kita. Itu yang paling penting. Karena ibadah ini kan
ya bukan hanya mengejar ibadah haji ya maksud saya, Ya. bukan hanya mengejar kemakburan, tetapi kan juga harus selamat dong jiwanya, kan begitu. Kita harus menjaga keselamatan jamaah agar mereka itu bisa beribadah dengan baik dan tenang. Sebenarnya menjaga keselamatan jiwa jamaah ini bukan hanya kita implementasikan di pembagian kuota yang 10.000 itu. Tapi juga banyak ikhtiar yang kita lakukan untuk menjaga keselamatan jamaah itu. Misalnya, untuk mengantisipasi tadi yang saya sampaikan, space di Musdalifah yang berkurang 2 hektar, Ya. gitu ya. Itu kita membuat skema namanya murur. Oke. Jadi jamaah itu dari Arafah tidak berhenti di Musdalifah, tapi hanya melintas saja, langsung kita bawa ke Mina gitu. Kita antarkan jamaah ke Mina. Ini juga bagian dari ikhtiar untuk menjaga keselamatan jamaah. Kenapa? Lagi-lagi kembali ke pengalaman di 2023 ketika jamaah baru berhasil dievakuasi seluruhnya dari Musdalifah jam 1:30 siang. Di tengah terik matahari yang pada waktu itu kurang lebih 45 derajat. 45. 45 derajat panasnya gitu. Maka dengan banyaknya jamaah lansia dan suhu udara yang sangat panas itu kan sangat membahayakan gitu ya. Nah, kami tidak ingin mengulang pengalaman di 2023, apalagi jamaah kita juga masih didominasi oleh jamaah lansia. Iya. Maka kita bikinlah skema untuk menjaga keselamatan jamaah itu murur, yang itu tadi saya sampaikan sekilas itu. Jadi murur ini. Nah, ini membantu sekali karena apa? Kemudian terbukti bahwa dengan kita menggunakan skema murur ini, Musdalifah sudah bersih sejak 7:30 pagi. Oke. Jam 7:30 pagi Musdalifah sudah bersih. Semua jamaah haji sudah terangkut dengan baik di Mina. Kita juga siapkan misalnya skema tanazul di Mina. Jadi jamaah tidak perlu mabit di Mina, tapi kita bawa melalui skema tanazul ke hotelnya. Ini juga bagian dari menjaga keselamatan jiwa jamaah. Ada juga misalnya hal yang lebih teknis lagi, soal makan misal. Karena kita tahu jamaah haji kita mayoritas lansia, dan ya lansia itu kita tahu lah agak susah kalau makan daging Arab gitu kan. Karena mungkin Keras. dagingnya keras dan giginya sudah terbatas jumlahnya gitu ya. Maka kita buat menu-menu khusus untuk lansia. Supaya apa? Agar lansia ini juga bisa tetap makan, karena makan ini penting, sumber energi. Iya. Kan begitu. Nah, semua ikhtiar-ikhtiar ini kemudian setidaknya terbukti di dalam 2 hal. Oke. Pertama, maksud saya terbukti keberhasilannya ya di 2 hal. Yang pertama, jamaah haji yang kita berhasil jaga keselamatannya meningkat tajam. Artinya jamaah yang wafat di Tanah Suci itu juga tertekan secara signifikan dibanding tahun sebelumnya. Dengan jumlah jamaah jauh lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, tahun 2023. Yang kedua, indikator yang terlihat adalah indeks kepuasan jamaah haji yang meningkat signifikan dibanding tahun 2023. Tahun 2023 itu indeks kepuasan jamaah haji kita itu 85,8 dan naik di tahun 2024 menjadi 88,2. Meningkat dong. Meningkat. Jadi ini 2 indikator yang menurut saya menunjukkan keberhasilan upaya kita untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah ini. Iya, berhasil. Insyaallah. Terus kalau nggak salah ada efisiensi. Ya, ada efisiensi. Nah, ini kan belakangan ya, setelah saya tidak jadi menteri ya. Karena setelah saya tidak jadi menteri, kemudian ada audit dari BPK dan saya mendapatkan informasi bahwa dari pelaksanaan haji tahun 2024 itu atas hasil audit BPK, pelaksanaan haji membukukan efisiensi 600 miliar. Itu. Menekan angka orang meninggal, penyelamatan itu, terus kemudian indeks
kepuasannya meningkat, lalu kemudian ada efisiensi. Terus jadi tersangka. Nah, ini kan sebenarnya jawabannya itu sangat bagus ya Gus ya. Tadi capaian-capaiannya juga baik, indeks kepuasannya itu meningkat, lalu ada efisiensi negara. Tapi kok nggak dari kemarin-kemarin stat ke publik Gus? Ya, jadi pertama karena ketika saya mendapatkan beberapa panggilan dari KPK, itu kan status saya sebagai saksi. Ya, Maka saya menyampaikan apa yang saya tahu sebagai saksi. oke. Saya memilih untuk tidak memberikan respon itu supaya arah penyelidikan objektif. Oke. Arah penyidikan juga objektif gitu. Jadi tidak terpengaruh oleh narasi-narasi yang mungkin bisa berkembang secara liar gitu di publik. Saya ingin menjaga objektivitas aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, dalam melakukan penyidikan kasus ini. Maka saya memilih untuk diam gitu. Toh semua sudah saya sampaikan ke penyidik Oke. ketika saya ditanya gitu. Yang pertama. Yang kedua, saya meyakini kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Jadi saya tidak perlu memberikan penjelasan apapun selama saya meyakini apa yang saya lakukan ini benar. Tapi ini kan berbeda ketika status saya sudah menjadi tersangka gitu kan. Penetapan saya sebagai tersangka, maka ya saya harus menjawab ini secara umum sebenarnya. Saya sampaikan tadi itu secara umum agar setidaknya mengurangi spekulasi-spekulasi yang beredar gitu ya. Tuduhan-tuduhan liar, Ya. bahkan yang mungkin sudah menghakimi sebelum proses pengadilan itu terjadi gitu. Jadi sekarang saya merasa ya saya harus bicara karena status saya sudah berbeda. Kalau kemarin sebelumnya itu masih saksi dan sekarang saya sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka saya harus bicara tentang kebenaran yang saya yakini dan hal-hal yang menurut saya tidak ada yang saya langgar dari hukum yang ada di negeri ini. Saya kira itu. Ini sebagai penutup saya ingin bertanya ini Gus. Ini kan yang dilakukan itu Hifdzun Nafas itu tadi sudah berjalan ya. 2024 itu hasilnya membaik. Ya. Terus kemudian pelayanannya bagus, dibuktikan dengan indeks kepuasan jamaah haji itu meningkat. Lalu kemudian ada efisiensi yang negara untung untuk itu. Tapi harus bermasalah dengan penegak hukum atas hal-hal di luar, padahal sudah melakukan kebaikan. Ini mahal sekali. Ini kalau misalnya ada kesempatan lagi, ini akan, ya sudahlah daripada saya melakukan kebaikan tapi saya kena dampaknya. Tapi kalau saya membiarkan begitu saja kayaknya aman-aman saja. Jangan akan pilih yang mana. Jadi jika apa yang saya lakukan ini untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah, terutama jamaah lansia, yang mereka ini sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, bapak saya sendiri, ibu saya sendiri. Kemudian berakibat pada situasi seperti sekarang. Maka saya akan tetap bertahan pada keputusan untuk menjaga jiwa, menjaga keselamatan jamaah haji Indonesia yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, sebagai saudara-saudara saya sendiri, dan saya merasa memiliki kewajiban untuk menjaga itu. Jadi kalau saya memiliki kesempatan untuk kembali mengulang keputusan yang saya buat dengan situasi semacam ini, apapun resikonya saya akan mengulangi keputusan yang sudah saya buat. Karena sekali lagi menjaga keselamatan jamaah haji Indonesia, menjaga keselamatan jiwa
jamaah haji Indonesia yang tadi saya bilang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, sebagai saudara-saudara saya sendiri, itu jauh lebih berharga daripada keselamatan saya sendiri. Gus Yakut, terima kasih Sama-sama, terima kasih. atas waktunya untuk menjelaskan kepada kita semuanya sebenarnya apa yang terjadi dari perspektifnya Gus Yakut, karena selama ini kita dapat informasi searah ya. Gus Yakut tidak cenderung tidak menyampaikan perspektifnya ke publik dengan berbagai pertimbangannya itu tadi. Ya. Sehingga saat ini kita mendapatkan informasi yang Muslim cover both side dari kedua belah sisi, dan kita bisa menilai persoalan yang terjadi di kuota haji tambahan 2024 ini secara lebih objektif saat ini. Demikian obrolan kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.